Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menambahkan jaringan pada jaringan yang sudah kita buat sebelumnya menggunakan routing statis dan routing dinamis. Nah, dari video ini nanti akan jelas perbedaannya. Kalau menggunakan routing statis itu bagaimana, dan jika menggunakan routing dinamis itu bagaimana perbedaannya. Pertama, di sini saya sudah mempunyai konfigurasi menggunakan routing statis. Nah, di sini topologinya sudah saya konfigurasi menggunakan routing statis. Nah, di sini IP route 192.168.3.0 dan 192.168.4.0. 3.0 itu menuju jaringan yang di sini, 4.0 itu menuju jaringan yang di sini. Kemudian di router satunya, di router ini juga sudah saya setting routing statiknya IP route 192.168.1.0 itu untuk jaringan yang di sini ke PC 0 ini, dan 192.168.2.0 untuk jaringan ke PC 1. Di sini untuk pengirimannya ini sudah sukses. Nah, ini juga sudah sukses semua. Jadi ini jaringan menggunakan routing statis ini sudah berhasil. Kita cek menggunakan show IP route. Ini untuk router yang paling kiri, di sini sudah tersambung semua. Untuk yang 10 1.0 dan 2.0 ini kan yang PC 0 PC 1 ini tersambung langsung. Kemudian yang 3.0 dan 4.0 ini tersambung melalui 11.2 yaitu IP yang ada di serial 2.2/0 router paling kanan, router sebelah kanannya. Untuk router sebelah kanan kita buka, kita cek menggunakan show IP route. Ini jalurnya juga sudah tersambung 1 2 3 4, dan yang 11.0 1 dan 2 ini tersambung melalui alamat IP 11.1 yang ada di router ke 1, router paling kiri. 3.0 dan 4.0 ini tersambung langsung yang ini dan ini dengan router flash ethernet 0/0 dan flash ethernet 1/0. Nah, di sini saya punya jaringan satu lagi di sebelah kanan. Ini jaringannya juga sudah saya hubungkan. Nah, kita sambungkan dengan router yang tengah. Kita hubungkan dengan kabel serial. Ini kabel serialnya juga sudah saya setting, itu serial 3/0 itu 192.168.12.1, dan yang di sini juga sudah saya setting alamat IP-nya. Untuk dua jaringan ini tadi kan sudah terhubung. Bagaimana caranya agar jaringan yang baru ini bisa terhubung dengan jaringan kita yang sebelumnya? Kita tambahkan IP route. Karena ini kita menggunakan routing statis, maka semua penambahan jalur yang baru harus ditambahkan secara manual. Ini tadi kan IP-nya 5.1 dan 6.1, maka di router pertama kita tambahkan IP route-nya menuju ke PC 4 yang di sini dan PC 5 yang di sini. Kita masukkan IP route, alamat IP-nya, alamat network ya, 192.168.5.0, kemudian subnet mask, kemudian gateway-nya 192.168.11.2. Nah, ini untuk jaringan yang ke PC 4, kemudian yang ke PC 5 juga kita tambahkan, yaitu ke 6.0. Nah, sampai di sini untuk router yang paling kiri ini sudah tersambung ke jaringan yang PC 4 dan PC 5. Untuk yang router tengah juga kita tambahkan. Kita beri perintah IP route 192.168.5.0, 255.255.255.0. Gateway-nya kita gunakan IP yang di router ke 3, 12.2.
192.168.12.2. Kemudian untuk yang jaringan 6.0 juga sama. Nah, untuk rotor yang tengah juga sudah tersambung ke rotor sebelah kanan. Sekarang tinggal kita setting rotor sebelah kanan untuk menghubungkan ke jaringan di PC0, PC1, PC2, dan PC3. Jadi ada 4 buah perintah IP route. IP route 192.168.1.0, kemudian subnet masknya. Kemudian gateway-nya kita gunakan dari rotor kanan ke jaringan sini kan neghop-nya itu ada di rotor tengah serial 3/0. Alamatnya ini 12.1 spasi 192.168.12.1 enter. Kemudian di sini untuk yang 2.0. Kemudian berikutnya itu untuk yang jaringan rotor tengah, ini yang PC2 dan PC3. Ini alamat IP-nya, alamat networknya itu 3.0 dan alamat networknya 4.0. Nah, sampai di sini kita cek untuk IP route-nya. Jalurnya apakah sudah tersambung? Nah, di sini sudah tersambung dengan jaringan 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Rotor pertama kita cek juga. Di sini juga sudah ada tambahannya lagi yang 5.0 dan 6.0. Untuk ini tadi kan belum, baru 1, 2, 3, 4. Sekarang kalau kita coba mengirim data, nah di sini sudah sukses. Jadi kalau kita menggunakan routing statis, kalau ada satu penambahan jaringan supaya terhubung dengan jaringan yang baru, semua router harus disetting manual satu demi satu. Seperti tadi router pertama disetting ke PC4 dan PC5, yang router tengah juga mendapat tambahan setting ke PC4 dan PC5. Itu untuk yang routing statis. Kemudian untuk routing dinamis, ini juga sudah saya setting menggunakan router RIP. Kita cek dulu. Nah, ini alamat IP-nya sudah. Kemudian routingnya menggunakan routing RIP yang diisikan network 1.0 yang di sini, 2.0 yang di sini, dan 11.0 untuk penghubung antar router. Kemudian yang router yang tengah juga kita bisa lihat di sini juga sudah saya setting router RIP jadi 3.0, 4.0, dan 11.0. Sama seperti tadi, kita hubungkan. Di sini ada jaringan baru, kita hubungkan dengan jaringan yang sudah kita setting ada di sini. Kita hubungkan dengan serial. Nah, di sini seperti tadi juga sudah saya setting alamat IP-nya. Alamat IP-nya sama. Di sini kita setting dulu untuk router sebelah kanan. Nah, kalau dilihat di sini, ini kan belum ada konfigurasi routingnya. Jadi kita masuk ke konfigur terminal, kemudian router RIP, network, alamat IP yang ke PC4, ke PC5, dan yang menghubungkan ke router tengah. Jadi diisikan alamat network yang itu 5.0, 6.0, dan 12.0. Networknya 192.168.5.0, kemudian 6.0 dan 12.0. Nah, berbeda dengan yang di routing statis tadi. Kalau routing statis,
kan router yang tidak tersambung langsung, yang router sebelah kiri ini kan ikut disetting supaya bisa tersambung ke PC 4 dan PC 5. Sedangkan kalau kita menggunakan routing dinamis, karena sudah otomatis ya, kita cukup men-setting router tengah ini yang terhubung langsung dengan router yang baru sebelah kanan. Jadi ini tadi kan sudah ada 3.0 networknya yang ke PC 2, kemudian 4.0 yang ke PC 3, 11.0 yang ke router sebelah kiri. Kita tinggal menambahkan routing yang menuju ke PC sebelah kanan, yaitu 12.0. Nah, di sini kita cek dulu show IP route-nya. Nah, di sini kan baru tersambung 1 2 3 4 11 12 karena tersambung langsung. Supaya bisa nyambung ke PC 4 dan PC 5, kita tambahkan routingnya yang 12.0. Network 192.168.12.0. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat lagi show IP route-nya, di sini sudah ada tambahan 5 dan 6. Di sini tadi kan belum ada, baru 1 2 3 4. 5 dan 6 tersambung melalui 192.168.12.2, yaitu interface yang ada di router sebelah kanan. Nah, di sini kalau kita coba mengirim datanya sudah berhasil. Saya ulang secara singkat. Jadi untuk yang routing statis, misalnya kita menambahkan sebuah jaringan, maka semua router harus ditambahkan satu persatu untuk konfigurasi routing statisnya atau IP route-nya sesuai dengan jaringan yang ditambahkan itu ada berapa. Nah, di sini juga penambahan untuk jaringan yang baru. Sedangkan untuk yang routing dinamis, jika sebuah router itu tidak ada tambahan jaringan secara langsung yang terhubung langsung, itu tidak perlu dirubah. Seperti ini tadi di router pertama, tadi kan juga tidak ada perubahan settingan. Sedangkan untuk yang router tengah, karena interface yang dipakai itu ada tambahan satu, yaitu serial 3/0 yang menuju jaringan yang baru, maka di sini cukup ditambahkan satu buah konfigurasi RIP-nya yang menuju jaringan yang baru. Untuk jaringan yang lama itu tidak perlu dirubah. Maka semua jaringan yang sudah terhubung dengan router tengah itu bisa terhubung dengan router yang sebelah kanan. Walaupun di router sebelah kiri ini tadi tidak ada konfigurasi langsung menuju ke router sebelah kanan. Nah, itu untuk penjelasan tentang penambahan jaringan menggunakan routing statis dan routing dinamis. Sekian pembahasan di video saya kali ini. Jika ada pertanyaan tentang materi, bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.